Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dengan saya Bu Isfuriyah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai materi akhlak-akhlak terpuji. Di antaranya yaitu kita telah membahas mengenai husnudzon, juga tentang tawadhu. Kemudian yang pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tasamuh. Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjut pada pembahasan mengenai tasamuh, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar ya. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam gambar tersebut memperlihatkan suatu kegiatan, yaitu sebuah kegiatan musyawarah yang mungkin diadakan dalam suatu kampung ataupun suatu kota ya. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa dari para anggota musyawarah tersebut ada banyak perbedaan. Ada perbedaan warna kulit, mungkin juga dari penampilannya, mungkin ada yang berbeda agama, ada yang mungkin beragama Muslim atau beragama Kristen dan lain sebagainya. Nah, di situ dari para anggota yang berbeda-beda tersebut, semua memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi dalam sebuah musyawarah tersebut, semua anggota harus memberikan peluang kepada anggota-anggota yang lain untuk menyampaikan pandangan ataupun pendapatnya. Dari situ dapat kita pahami ya mengenai pengertian dari tasamuh. Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari tasamuh tersebut. Kalau ditinjau dari segi bahasa, tasamuh ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna melapangkan hati ataupun melampangkan pikiran. Nah, dari makna secara bahasa tersebut kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan tasamuh ini bisa dipahami sebagai suatu sikap ataupun perbuatan yang melapangkan hati atau meluaskan pikiran dan toleransi. Artinya menerima segala perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan ras ataupun tradisi ataupun budaya. Jadi menerima segala perbedaan yang ada. Nah, anak-anak, dari pengertian yang telah kita pahami bersama ini, maka kita bisa melihat contoh-contoh perilaku tasamuh yang banyak sekali bisa kita temukan dalam masyarakat. Misalnya seperti menghormati perbedaan agama, karena pada kenyataannya Indonesia ini adalah terdiri dari berbagai agama ya. Jadi kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus menghormati dan menghargai warga masyarakat lain yang beragama berbeda. Kemudian kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman yang berasal dari suku yang berbeda, suku atau ras yang berbeda. Kemudian kita juga harus bertetangga dengan baik, dengan harmonis. Tetangga ini adalah saudara yang sangat dekat dengan kita. Kalau kita ada apa-apa, ada kesulitan, orang yang pertama kali bisa kita minta tolong adalah tetangga. Maka kita harus menjaga keharmonisan hubungan dengan tetangga. Kemudian kita juga harus, sekarang ini pada zaman modern sekarang ini ya, semua orang ini menggunakan media sosial. Maka kita diharapkan bisa menggunakan media sosial ini dengan sopan, sehingga tidak menyakiti orang lain, sehingga tidak menimbulkan suatu perselisihan di antara orang-orang yang menggunakan media sosial tersebut. Kita juga harus menghargai adat istiadat ataupun budaya orang lain ya. Paham ya? Nah, dari pengertian atau pemahaman ataupun contoh-contoh perilaku tasamuh tersebut, ini bisa memberikan suatu dampak yang positif bagi diri kita maupun bagi orang lain, yaitu bisa menimbulkan kesejukan jiwa yang bisa kita rasakan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Juga ini akan memberikan menimbulkan perangai yang positif atau perangai yang mulia ya, karena semua orang memberikan kebebasan bagi orang lain untuk melaksanakan haknya masing-masing.
dengan perangai yang mulia tersebut, kita juga otomatis akan mendapatkan teman yang banyak ya. Jadi orang lain akan lebih suka bergaul dengan kita kalau kita berperangai yang baik. Baiklah, kita baca sama-sama surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, baiklah, kita coba pahami maknanya, terutama untuk ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi di sini dicontohkan toleransi dalam beragama. Jadi seseorang yang memiliki agama ataupun masyarakat yang memiliki agama yang berbeda-beda ini dipersilakan atau dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing. Tidak ada suatu paksaan, tidak boleh adanya suatu paksaan untuk memeluk suatu agama. Ya, jadi misalnya kita seorang muslim, tidak boleh bagi kita untuk memaksa orang lain untuk harus beragama Islam ya. Nah, itu tadi materi yang Ibu sampaikan tentang tasamuh. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami arti tasamuh dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai kata terakhir untuk bekal kita semua, dunia ini akan lebih damai apabila semua orang mau mendengarkan, memahami, dan menghargai orang lain. Sekian, terima kasih, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.